kota Mekah pernah dilanda banjir bandang. Pada saat itu usia Muhammad 35 tahun. Ka'bah yang merupakan bangunan suci di Mekah turut terendam air bah. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan parah pada dinding Ka'bah. Akhirnya terjadi kesepakatan untuk merenovasi Ka'bah. Sedangkan Muhammad berperan besar dalam peletakan Hajar Aswad. Muhammad dan Khadijah hidup dengan pergaulan yang baik dalam balutan kasih sayang. Setelah menikah dengan Khadijah, orang-orang Mekah semakin menghormati Muhammad. Namun tidak ada yang berubah. Beliau tetap rendah hati, suka menolong, tidak pernah menunjukkan kemarahan. Berbicara sedikit, dan apabila bergurau yang dikatakannya hanya kebenaran. Hal itulah yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa senang sekaligus segan terhadap Muhammad. Tepatnya 5 tahun sebelum peristiwa kenabian, terjadi peristiwa langka di Mekah. Awan berwarna hitam tiba-tiba menumpahkan beban berat yang dikandungnya. Bukit-bukit di sekitar Mekah mengalirkan air hujan ke kota yang berada tepat di bawahnya. Tidak hanya rumah penduduk kota Mekah yang rusak akibat banjir, bangunan suci Ka'bah pun ikut terendam banjir. Beberapa pembesar Quraisy berdebat mengenai perbaikan Ka'bah. Muncul rasa khawatir ketika mengenang peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan Raja Abraha yang mati pada tahun 637 Masehi. Kita tidak bisa tinggal diam melihat bangunan suci kota ini terendam banjir. Tapi aku takut jika pemilik Ka'bah marah kepada kita, seperti peristiwa naas yang menimpa Abraha dan pasukannya. Wahai saudaraku, tujuan utama kita adalah memperbaiki Ka'bah, bukan untuk menghancurkannya seperti yang dilakukan Abraha kala itu. Ya, benar apa yang engkau katakan. Bangunan Ka'bah harus segera diperbaiki. Sebaiknya kita segera mencari orang yang mampu bertanggung jawab atas perbaikan tersebut. Beberapa saat setelah diskusi dilakukan, diputuskan bahwa Walid bin Mughirah yang akan bertanggung jawab. Mereka meminta untuk meninggikan bangunan Ka'bah yang tingginya 9 hasta sejak pembangunan di masa Nabi Ismail. Kami ingin bangunan Ka'bah ditinggikan dan diberi atap agar tidak ada pencuri yang datang mengambil barang-barang berharga di dalamnya. Selain itu, kami tidak menerima bantuan bahan-bahan bangunan untuk perbaikan Ka'bah dari dana yang kotor, seperti hasil pelacuran, keuntungan dari sistem riba, maupun perampasan harta. Semoga engkau teliti sebelum menggunakannya. Baik, akan aku laksanakan sesuai perintah kalian. Walid menyanggupi permintaan para pembesar Mekah dan mulai menyusun rencana renovasi Ka'bah. Bertepatan dengan bencana banjir ini, tersiar berita bahwa telah ditemukan sebuah kapal Romawi yang terdampar di Laut Merah, tepatnya di dekat pelabuhan Syuaibah. Wahai saudaraku, tugas pertamamu adalah mencari siapa pemilik kapal Romawi itu dan membeli kapalnya. Kita membutuhkan banyak kayu untuk pondasi Ka'bah. Serahkan padaku, aku akan mengatasi masalah ini. Setelah bertemu dengan pemilik kapal, Walid bin Mughirah bernegosiasi dengannya. Pemilik kapal bernama Bakum. Ia adalah seorang penganut Nasrani yang berasal dari Mesir. Bakum kemudian dikontrak menjadi ahli kayu. Pada awalnya, anak buah Walid tidak berani menyentuh bangunan Ka'bah. Namun pemimpin mereka, Walid bin Mughirah, mengatakan sesuatu yang melegakan. Kita mulai perombakannya dari bangunan sebelah selatan. Setelah itu kita tunggu sampai esok hari. Apabila tidak ada hal buruk yang terjadi, maka kita lanjutkan tugas mulia ini sampai selesai. Ya, kami setuju. Perombakan Ka'bah ini merupakan perbaikan dari hasil kerja keras Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Bangunan Ka'bah berbentuk segi empat yang terbuat dari susunan batu-batu. Walid membagi Ka'bah menjadi 4 bagian. Masing-masing kabilah mendapatkan tugas untuk memperbaiki tiap sudut bagian Ka'bah. Hal pertama yang dilakukan adalah memindahkan patung Hubal dan patung-patung lainnya, kemudian membersihkan pelataran Ka'bah, lalu membongkar dinding dan membuat pondasi. Pondasi Ka'bah berasal dari batu-batu granit biru yang diambil dari bukit di sekitar Mekah.
Sedangkan bahan pencampur semen yang disebut bitumen didatangkan langsung dari Syria. Muhammad turut serta dalam perbaikan Ka'bah dari awal penghancuran bangunan dan hari-hari berikutnya. Kita harus meninggikan pondasi sekaligus membangun pintu baru. Setelah itu, kita bangun atap Ka'bah agar barang-barang berharga di dalamnya tidak dicuri orang. Baik, kami akan mengerjakan sesuai perintahmu. Pembangunan dan perombakan Ka'bah hampir selesai. Setelah dinding Ka'bah tingginya mencapai 15 hasta. Kemudian dipasang atap yang disangga dengan 6 tiang. Selain itu, dibangun pintu dan tempat peletakan Hajar Aswad. Kini tiba saatnya bagian peletakan batu hitam atau biasa disebut Hajar Aswad di sudut timur. Pada saat inilah terjadi perselisihan antar kabilah. Masing-masing kabilah merasa lebih berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula dibanding kabilah lainnya. Perselisihan ini terjadi hingga 4 hari tanpa ada keputusan. Sampai akhirnya muncul seorang tua bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah menawarkan jalan keluar. Beliau adalah sosok tetua yang dihormati di kalangan pembesar Mekah. Wahai saudara-saudaraku, hentikan perdebatan kalian. Serahkan keputusan kalian kepada orang yang pertama kali masuk lewat pintu Safa. Orang-orang setuju dengan usulan Abu Umayyah. Mereka pun menanti siapa yang kira-kira datang pertama kali. Rasa penasaran tersema di dada masing-masing kabilah. Lihat, ada seseorang yang datang. Benarkah? Mari kita lihat siapa itu. Oh, dia Muhammad, pemuda Al-Amin. Kami rela dengan keputusannya. Dia yang terbaik. Orang-orang Quraisy bersorak lega, sekaligus gembira melihat kedatangan Muhammad. Sedangkan Muhammad bingung dengan penyambutan yang dilakukan oleh para kabilah. Apa yang terjadi sebenarnya? Mereka lalu menceritakan tentang permasalahan yang terjadi. Sebelum membuat keputusan, Muhammad berdoa dalam hati agar tidak salah langkah. Beliau juga tidak menginginkan pertikaian ini berlarut-larut terjadi. Tolong, ambilkan aku sehelai kain. Baik, tunggu sebentar. Orang-orang penasaran dengan apa yang akan diperbuat Muhammad. Setelah kain dalam genggaman, beliau menghamparkannya ke tanah. Kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain. Untuk setiap pemimpin dari masing-masing kabilah, dipersilahkan untuk memegang ujung kain ini. Kemudian, mereka bersama-sama mengangkat Hajar Aswad menggunakan sehelai kain dan Muhammad bertugas mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Akhirnya, beliau berhasil menghentikan pertikaian tentang peletakan Hajar Aswad. Semua kabilah merasa puas dengan keputusan Muhammad yang cerdas dan bijaksana. Demikianlah akhir kisah renovasi Ka'bah pada zaman sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita selalu mengawali segala perbuatan dengan niat yang baik agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, salah satu kriteria dari pemimpin yang ideal menurut Islam adalah fatonah atau cerdas. Hal tersebut dibuktikan dengan cara yang digunakan Muhammad dalam menyelesaikan persoalan peletakan Hajar Aswad. Maka sudah sepantasnya beliau menjadi seorang pemimpin umat Islam. Wallahu a'lam bishawab.